Bayangkan, seorang lelaki fasik yang dibuang di tempat sampah. Tapi Allah berkata, itu adalah kekasihku. Bagaimana mungkin? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya. Hadis inilah yang menjadi kunci. Sebuah kisah menakjubkan di masa Nabi Musa alaihi salam. Kisah tentang seorang lelaki fasik yang hina di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Al-Kisah, di sebuah kampung pada zaman Nabi Musa, seorang laki-laki fasik meninggal dunia. Ia dikenal karena kemaksiatannya, keburukannya, dan perilakunya yang jauh dari ajaran Allah. Penduduk kampung begitu membencinya. Hingga ketika ia mati, mereka bahkan enggan menyentuhnya. Tidak ada yang mau memandikan. Tidak ada yang mau mengafani. Tidak ada yang mau menggali kubur. Akhirnya mereka menarik mayat itu dari kakinya, menyeret dan melemparkannya ke tempat pembuangan sampah. Di situ, di antara najis dan sampah, tubuhnya tergeletak tanpa penghormatan. Mereka mengira urusannya selesai. Namun langit pada hari itu memiliki rencana lain. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, di kampung ini ada seorang laki-laki mati. Mereka membuangnya di tempat sampah. Padahal dia adalah salah satu kekasihku. Pergilah, mandikan dia, kafanilah dia, solatilah dia, dan kuburkan dia. Nabi Musa terperanjat mendengarnya. Beliau segera pergi ke kampung itu dan bertanya kepada penduduk, siapa lelaki yang kalian buang itu? Penduduk menjawab, wahai Musa, itu lelaki fasik, penuh dosa, terlaknat. Kami tidak mau mengurusi mayatnya. Nabi Musa berkata tegas, di mana dia? Tunjukkan padaku, karena Allah memerintahkanku mengurusnya. Penduduk tercengang. Tetapi mereka tetap menunjukkan lokasi jenazah tersebut. Saat tiba di tempat yang ditunjukkan, Nabi Musa menyaksikan mayat itu benar-benar terbaring di atas kotoran. Penduduk kemudian menjelaskan panjang lebar betapa buruknya perbuatan lelaki itu saat hidup. Setelah mendengar semua itu, Nabi Musa mengangkat tangan dan bermunajat, ya Allah, Engkau menyuruhku memandikan dan mensolati lelaki ini. Sedangkan manusia bersaksi tentang keburukannya. Engkau lebih mengetahui siapa yang pantas dipuji dan siapa yang pantas direndahkan. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, benar apa yang dikatakan mereka tentang keburukannya. Tetapi dia datang kepadaku saat ajalnya dekat dengan 3 permohonan yang andai dipanjatkan seluruh pendosa, niscaya aku ampuni mereka semua. Nabi Musa bertanya, apa 3 hal itu wahai Allah? Allah berkata, yang pertama, ia mengakui dosa dengan kejujuran hati. Ketika ajal menjemput, lelaki itu berkata, ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku. Aku bermaksiat, tapi hatiku sebenarnya membenci maksiat itu. Aku terjerumus karena 3 hal. Hawa nafsu, teman-teman buruk, dan iblis yang terlaknat. Ketiga hal inilah yang menjatuhkanku. Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Maka, ampunilah aku. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia mengaku jujur. Dan Allah mencintai kejujuran seperti itu. Yang kedua, ia mencintai orang solih, meski hidup dalam lingkungan fasik. Ia berkata lagi, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku banyak berbuat dosa, tapi hatiku selalu mencintai orang-orang soleh. Aku suka melihat kezuhudan mereka. Bersama mereka aku merasa tentram, walau aku tidak sebaik mereka. Cinta kepada kebaikan adalah cahaya yang tidak dimiliki para pendosa yang putus asa. Dan lelaki itu menjaganya hingga akhir hayat. Yang ketiga, ia menginginkan Allah ridha dan setan murka. Lalu, ia berdoa terakhir, ya Allah, jika Engkau mengampuniku, para nabi dan walimu akan bahagia, dan setan musuhmu akan sedih. Tapi, jika Engkau menyiksaku, setan akan senang, dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu, Engkau lebih suka menggembirakan wali-walimu daripada menggembirakan setan. Maka ampunilah aku, sayangilah aku. Engkau maha mengetahui isi hatiku. Inilah doa yang membuat langit bersaksi. Allah lalu berfirman, aku telah mengasihinya. Aku telah memaafkannya. Aku telah mengampuninya. Karena aku mencintai orang yang mengakui dosanya padaku. Wahai Musa, lakukanlah apa yang aku perintahkan. Bahkan Allah menambahkan, siapa yang mensolati jenazahnya atau menghadiri penguburannya, aku ampuni mereka semua karena kemuliaannya. Nabi Musa kemudian memandikan jenazah itu dengan penuh
hormat, mengafaninya dengan mulia, mensolatinya dengan khusyuk, dan menguburkannya dengan kehormatan yang tak pernah dibayangkan penduduk kampung. Manusia menghina, tetapi Allah memuliakan. Manusia menolak, tetapi Allah merangkul. Dan dari kisah ini, tampak jelas makna sabda Nabi yang disebutkan Ibnu Mas'ud di awal. Seorang pendosa yang masih berharap rahmat Allah lebih dekat kepadanya daripada ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya. Karena Allah tidak melihat masa lalu. Yang Allah lihat adalah hati yang pulang kepadanya.